居孽畜，竟敢潜入封神台窃取封神榜， Berani mencuri gulungan Fengshen. bahkan berniat menghancurkannya. Sungguh kurang ajar. Cermin Guang Chengxi, pusaka suci kuno. Dia sudah terkurung. Segera akan musnah. Hah? Hah? Gue pindah ke dunia primal usai perang Fengshen. Jadi siluman kecil. Ya, keluarga siluman ini dibantai Sekte Chan. Pencuri Fengshen demi dendam. Tapi gagal. Terjebak di cermin emas Guang Chengxi. Tanda bintang. Pindah, terjebak. Sebentar lagi musnah. Terus buat apa gue berjuang? Tunggu mati. Sistem hidup aktif. Tuan, mau edit hidup baru sekarang. 新的人生. Kalau masa lalu berubah, pasti ngefek. Cek situasi. Mustahil kabur sendirian. Butuh orang luar. Karang cerita luar biar dia selamatkanku. Pilih siapa ya? Nah, dia saja. Dia jadi celah pasti cocok. Aneh tadi aku rasa monster cermin emas sudah mati. Tapi kok hidup lagi? Apa dia punya jurus kebangkitan? Hidup lagi pun kenapa? Cuma monster kecil bangkit sekali cermin akan memurnikannya. Akhirnya dia akan hancur lebur. Takkan reinkarnasi. Kalian tidak perlu kaget saat cermin cahaya emas memurnikan makhluk. Akan perlihatkan hidupnya. Cih, cuma makhluk rendahan malas lihat hidupnya. Syahir, sudah lahir. Huh? Isi cermin emas itu hidup si monster? Apa kaitan sama Raja Li? Siluman ini dan Li ada hubungan, makanya muncul ini. Mikirnya kejauhan. Murid kami tak kenal dia. Tonton saja, nanti juga tahu. Centang kemarau 3 tan. Ada yang tahu? Kok bisa? Lapor, Baginda. Istri Li hamil 3 tahun. Pasti janinnya pembawa sial. Jika ingin damai, janin ini harus mati. Nyonya Hin itu kerabatku. Jika Baginda membunuhnya, jelasinnya. Tawa, bunuh 1 janin saja bisa jaga negeri sang kita. Nyonya Yin pasti maklum. Dia salah besar. Nyonya Yin hamil 3 ten, tetapi fisiknya baik. Pasti janinnya pertanda baik. Jika dibunuh, itu hancurkan Xiang. Kamu benar. Janin itu berkah. Jangan sakiti, beri hadiah saja. Betul. Nasib pangeran ketiga rumit juga. Tak disangka. Lihat orang ini. Mirip siluman di cermin. Memang mirip. Di cermin itu manusianya. Kok jadi siluman? Aneh sekali. Memang benar. Pasti ada sesuatu. Makanya dia begini. Berarti dia penyelamat pangeran ketiga. Menyelamat nyawaku. Nah, jangan lari biar kami tidak khawatir. Saya Guang Chengxi dari Sekte Chen. Salam, Jenderal Li. Oh, Tetua Guang Chengxi, ada petunjuk apa? Tetua, Jenderal Li, saya datang demi kehendak langit, serahkan bayi di pelukanmu itu. Tetua, dia ini anakku, bukan benda lagi pula. Anakku mau apa? Tentu demi rencana Fengshen dia, bukan anakmu. Titisan mutiara roh.
Yang jika dimurnikan berguna di Fengxian bantu Sekte Chen, limbah Sekte Ji sangat potensial. Kalau begitu bagaimana nyawa anakku? Dia pasti mati tapi akan abadi sebagai boneka manusia Fengxian tiba. Pengorbanan tak terelakkan. Li Jing sebagai murid Sekte Chen harus sadar itu, sudah kukatakan dia bukan anakmu. Paman guru melakukannya demi Fengxian. Hanya jalankan takdir tak salah. Sudah lewat. Masalah dulu bukan salah paman guru. Raja Langit Li orang yang bijak gak dendam, kan? Pangeran 3, kalian kini sudah jadi dewa. Hal dulu lupakan saja, tak perlu dipikirkan. Lupakan saja. Jika kalian korbannya, apa kalian bisa tetap tenang? Raja Li, Nesa hal dulu. Itu salah saya, maafkan saya. Lupakan saja yang lalu. Nesya paman sudah minta maaf. Dia tulus. Lupakan masalah dulu. Jangan benci. Benar itu harus lapang dada. Apalagi sekarang kamu dewa resmi kahyangan harus murah hati. Kenapa cermin tunjukkan ini? Apa hubungannya sama siluman? Mari kita lihat terus. Jangan sakiti anakku. Ya sudahlah, jangan salahkan. Jangan! Siapa yang berani di depan mataku curi bara? Untung tak telat. Ayo sembunyi, lalu antar pulang. Hei, tenang saja, kau akan aman. Ternyata, dia selamatkan pangeran lagi. Siapa dia? Belum pernah ku dengar. Ternyata begitu pantas Nesa tiba-tiba hilang. Siapa penjahat ini? Nesa pulang selamat. Karena rupanya, dia tolong lagi. Nyai! Nesa, apa yang kau lakukan? Budi dendamku balas. Orang di cermin itu. Dia menolongku. Aku tak bisa diam saja. Nesa, sabar. Ayah, kau ajari aku balas budi. Kini penyelamatku dalam bahaya. Harus diam saja. Sabar. Minta pada Tianzun. Minta dia beri ampun. Gak bisa nunggu. Nesa, apa maumu? Tarik cermin. Lepaskan dia. Aku yang tanggung semuanya. Melihat sikapmu ini, kalau tak mau, paksa aku lepas dia. Kau sadar perbuatanmu? Diamlah. Kau setuju atau tidak? Neja, jangan tak sopan pada paman guru. Benar, Neza. Bagaimanapun, kau murid Sekte Chen. Hormati gurumu. Cepat minta maaf pada paman guru. Huang Chengxi terakhir. Lepaskan dia, atau aku maju. Hah? Neja, jangan gegabah. Dia pantas mati. Paman cuma ikut perintah. Benar, Neza. Kamu sekarang dewa resmi kahyangan. Jangan semaumu. Kalian sesama murid Chen. Saling bunuh saudara. Setelah Fengxian masih begini, Sekte Chen tak malu. JR, jangan kacau. Memang benar kata mereka. Tak bisa bantu dia. Kau malah celaka. Ayah, biarkan aku. Aku tak apa. Tapi budi ini harus kubalas. Nega! Apa kamu lupa pesan terakhir ibumu? Ibu, aku tidak mau ibu mati. JR, satu-satunya yang ibu cemaskan hanya sifat impulsifmu. Kau kini dewa kahyangan. Jangan emosi, mengerti?
Ibu Zaire akan patuh padamu. JR balas budi siluman itu, teruslah menonton. Cermin tunjukkan keluarganya. Kita akan lindungi keturunannya nanti. Itu balas budinya. Guang Chengxi beri ultimatum. Jika bayi ini tak kuserahkan nanti, dia bakal serang rakyat. Oh, Tak sangka Dewa Chen tak tahu malu. Suamiku sembunyikan saja anaknya. hanya sementara. Tenang, sayang. Meski nyawa taruhannya, dia takkan terluka. Tunggu, istriku. Ku minta bantuan teman. Anakku, ibu takkan biarkanmu terluka. Jangan menangis ya. Kakak, lama tak jumpa. Kakak tak apa? Lin Yuan datang. Syukurlah. Oh? Hah? Nega, dia panggil kakak. Mungkinkah dia pamanmu? Nesa tak punya paman. Kenapa tak tahu? Lama ku nikahi nyonya. Tak pernah dengar dia punya adik. Lama aku kenal Neja, tak pernah disebut. Mungkin kerabat nyonya panggil kakak. Mungkin saja apa kebenarannya. Lihat saja nanti. Adikku, kamu ke sini. Pesta keponakanku paman harus datang. Adikku, cepatlah kembali. Jika ketahuan nyawamu terancam. Tidak masalah. Dulu ayah mengira aku monster. Buang aku. Kakak tolong aku. Dan asuh aku. Tapi kini, tak usah cemaskanku. Apa maksudmu? Aku sudah menguasai banyak ilmu. Dipercaya raja. Ayah mau bunuhku tak bisa melawanku. Benarkah? Benarkah? Guang Chengxi, ketua Dewa Emas. Celaka dia tahu ini? Aku tahu. Kakak, jika begitu apa dia bisa selamat? Jangan sakiti anakku. Kakak-kakak cuma manusia. Iparku cuma tahu sihir. Mana mungkin dia lawan Guang Chengxi? Lalu bagaimana? Kakak jangan cemas, aku ada solusinya biar dia tumbuh aman. Tante, Apa caranya? aku sudah berjanji dengan tetua Tai. Dia angkat murid. Beri 3 pusaka sakti. Saat itu tiba Guang Chengxi pun takkan lukai dia. Hah? Ternyata paman kandungku. Hah? Hah? Dia banyak berkorban. Jika budi sebesar ini tidak kubalas, aku sama saja binatang. Guang Chengxi mati. Nyai! Hebat sekali, Nesa. Ya, benar begitu. Ayo hajar. Hancurkan cermin 8 gerbang. Begitu aku bisa langsung bebas. Guang Chengxi mampus. Hah? Hah? Jair, jangan. Ayah, jangan halangi. Nyai! Hia! Hai! Nesa, kau tahu resikonya. Tak peduli apapun, dia harus lepaskan orang itu.
Nyai! Nesa jangan sok jadi dewa langit. Kau bisa kalahkanku. Ilmu 12 dewa. Kau tak tahu. Nyai! Nesya berani lagi? Ku segel kau pakai menara linglong. Jair, sabar dulu. Bukan begini caranya. Hal ini ayah urus. Ayah janji. Sialan dikit lagi. Dikit lagi. Begitu. Bakar lagi. Makin panas. Cih. Paman. JR, tak disangka sudah lama. Kau sudah jadi dewa. Kini, aku bisa mati tenang. Paman, aku selamatkanmu. Tak boleh. Ku hapus daftarnya. Hukumannya mati. Jangan. Awasi Nesa baik-baik. Cegah dia. Kenapa kau hancurkan daftar dewa? Jika beralasan, ku bantu memohon. Biar ringan. Apu. Li Jing, dia itu siluman. Wajar jika dia jahat, kan? Alasan apa lagi? Bukan begini cara menolong. Oke, aku beri kalian peluang. Lihatlah cermin cahaya emas ini. Jika ada alasan, aku bisa mengampuninya. Tapi jika dia memang jahat, bagaimana? Jika memang begitu, lapor Tianzun. Hukuman tak cukup. Jika dia salah, hancurkan ragamu sendiri. Jiwa ke Feng Shen Bang. Bagaimana? Raja Li, jangan setuju. Feng Shenbang, nasibmu diatur. Jangan. Raja Li, sabar. Jangan rusak masa depan. Jangan pernah. Guang Chengxi ketua 12 dewa. Sakti sekali kalau dia curangi cermin itu. Ubah riwayatku. Hapu. Ayah, paman benar. Dia curang. Ayah bisa celaka. Ketua 12 Dewa Emas. Aku tak selicik itu. Sumpah demi langit. Jika aku mengubahnya, langit cabut saktiku. Jadi manusia. Jadi, tak ada yang ragu soal riwayatku. Baiklah kalau begitu. Ikuti katamu. Percaya istri. Orang yang dibesarkannya tak mungkin jahat. Guang Chengxi, aku juga. Paman terpaksa. Lepas dia. Jika dia memang jahat. Mau seperti ayah. Musnahkan raga jadi dewa. Nah, mari kita lihat. Kalian salah menilai. Cuma 6. Benar, 6 murid sekte Chen ini. Raja palsu. Bunuh rakyat centang. Paksa Li Jing kianat. Hei! Pembunuh layak mati. Bagus, bunuh siapapun. Apapun alasannya bantai rakyat, pantas dibunuh. Bagus, paman hebat. Setuju dibunuh. Joe itu kejam, tapi mereka licik. Paksa ipar berontak. Sama saja, Joe. Jangan bantai orang tak bersalah. Meski itu sekte Chen. Bagus, kamu pria sejati. Meski mereka berdosa,
Kau tak berhak menghukumnya. Berani bunuh murid sekte Chen. Dosa besar. Tak dimaafkan. Mau menghukumku bagaimana? Awalnya mau memurnikanmu, tapi karena kamu berani membunuh muridku, memurnikan saja. Tak tebus dosamu. Api samadhi akan memusnahkan jiwamu. Ah! 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 Huh? Ah! 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 Tanda bintang Guangcheng, tanda bintang mau bakar aku ya? Hah? Ada Nesya. Atau bisa mati terpanggang aku. Guangcheng! Tunggu! Tak kuampuni! Neta, berani halangi? Aku tak takut. Coba saja. Paman guru, iparku membunuh, mereka pantas mati. Harusnya hukumannya ringan. Li Jing, kau mengajariku. Jangan lupa, aku ketua 12 Dewa Emas. Justru di bawah Gen 2, semua tunduk. Berani kau atur aku. Nesa, jangan gegabah. Hormat, Tai. Mubu, Kenapa guru kemari? Delala, dia pasti bela Nesa. Peluangku bebas makin besar. Tak turun, bakal kacau. Mereka yang keterlaluan. Jangan urusi ini. Buru-uru. Kak, muridku ini nakal. Jika lancang, mohon maaf. Kau harus didik muridmu. Tadi dia mau menyerangku. Kalau bukan demi mukamu, takkan kulepaskan dia. Muridmu pasti akan aku didik. Tapi kakak keterlaluan. Soal cermin emas tadi, aku lihat. Intinya, Sekte Chen membantai. Dia salah. Paman Nesa jangan dihukum berat. Beri dia keringanan. Sudah mau usil. Tak usil. Begini, dia Paman Nesa. Yang jauh, aku gurunya. Kami bukan orang asing. Jangan panik. Kau bukan orang jahat. Jiwamu takkan musnah. Terima kasih. Tai sudah turun tangan. Peluang lolos naik. di antara murid Chan, cuma Tai yang baik. Sisanya hanya kaum munafik. Suti, kau mau usil? Nah, lihat saja nanti. Apa dosa Paman Nesya ini? Nanti, kuharap kau tak menyesal. Berani? Mau kau bawa kemana, Nesa? Akan kubawa dia pergi. Cegah dia mati. Kematiannya kunci rencana. Kau rusak rencana. Serang. Tangkap dia. Hah? Nesa mati pun rencana kalian hebat sekali. Demi rencana aliran Chan tegas sekali. Oh, guru abadi apa ini benar? Aku baru tahu. Aliran Chan agung rencana Feng Shen itu. Mainkan nyawa orang. Cing begini, mirip Raja Zhou. Lancang sekali kau. Kau rusak rencana Feng Shen itu dosa besar. Kau membantah. Kau akan ke neraka ke-18. Yamutna. Kau. Berani! Guru lepaskan!
Paman tak boleh ke neraka. Tenang. Guru di sini takkan kubiarkan. Junior Tai, jangan ikut campur. Dia merusak rencana kami lindungi dia. Mau lawan aliran Chen? Rawat, Tai tak bisa menahan. Hah? Gawat Tai tak berdaya. Guru tetua. Ini fokus sekte Chen Guang Chengzi cari masalah. Aku pun sulit turun tangan. Guru, jika tak ada jalan, biar aku urus. Mati pun tak mau dia melihat paman musnah. Jair, jangan. Pasti ada jalan lain. Nessa, jika kau maju kau lawan sekte Chen. Ini terlalu berat bagimu. Aku tetap maju. Paman tak boleh musnah. Adik, kau lihat kan? Muridmu dan orang ini cari mati. Jangan salahkan aku. Nessa tak bisa jagaku. Lalu bagaimana? Kakak, tunggu dulu. Hah? Jiang Zia datang bagus selamat. Meski kultivasinya rendah urus daftar pengaruhnya besar. Jika dia memihakku aku selamat. Sistem lanjut edit. Sia ada apa? Dengar ada keributan aku kemari. Kakak kamu kan ketua 12 Dewa Emas Chan. Oh, serang junior sendiri apa tak jadi tertawaan? Nah, tanya saja pada keponakan murid hebatmu. Nesya, apa yang kau lakukan? Minta maaf. Dia mau memusnahkan jiwa pamanku. Harus bantu. Sejak kapan kamu punya paman? Belum dengar? Oh, Dia adik istriku yang hilang jarang yang tahu. Cek riwayatnya baru tahu. apa kesalahannya? Kenapa dimusnahkan? Lapor karena mau hancurkan daftar dewa maka menahannya ternyata dia juga merusak rencana kita. Apa? Lancang hancurkan daftar dewa? Rusak rencana besarku. Pantaskah Guang Chengxi semarah ini? Demi rencana dewa itu. Bisa mainkan hidup. Apa gunanya rencana itu berhasil? Siapa kamu? Paman guru, dia pamanku. Selamatkan dia. Ucapanmu ampuh. Kapan Sekte Chen permainkan hidup orang? Rencana ini demi keselamatan rakyat. Ucapanmu itu salah besar. Nesya, pamanmu sudah sesat. Jangan hancurkan masa depanmu. Jiang Zia, kamu terlambat. Datang awal. Bisa lihat hidup Nessa. Dipermainkan orang. Kalian sudah masuk daftar dewa. Selamanya kalian abdi kahyangan. Jangan punya niat macam-macam. Paman guru. Sudah, aku tahu maksudmu. Cukup sampai di sini. Adik Zia paling paham. Takkan terhasut. Usah bicara. Lihatlah rekaman di cermin cahaya emas ini. Lihat sekcenmu. Apa benar katamu? Huh? Huh? Aneh ya. Ini kan hidup pamannya Nesya. Masa lalu paman Zia. Apa paman Nesya ini terkait paman Zia? Pernah dengar soal bisnis Jiang Zia? Selalu rugi. Hari ini kulihat. Jiang Zia, kau muncul di cermin emas. Berarti kau terkait paman Nesya.
Aku jadi penasaran, apa hubunganmu dengannya dulu? Kenapa cermin emas tunjukkan masa laluku? Apa benar seperti kata mereka? Kalau aku punya hubungan mendalam dengan Paman Nesa, mustahil. Tidak mungkin. Mana mungkin Zia terkait makhluk ini? Dia terpancing. Ra, Harga tepung ini, Kasih seikhlasnya saja. boleh. Beli sedikit ya. Hah? Kakak senior, atur nasib Jiang Zia. Biar dia sial terus. Keterlaluan tidak. Perintah tetua abadi. Harus menderita dulu, biar tumbuh. Kelak pegang Feng Shen, demi rencana Feng Shen. Tuan, kenapa beri harta ini? seperti dugaanku, gagal lagi dia. Cepat, uang ini kasih dia saja. Sisanya untukmu. Dia siapanya, Tuan? Belum sampai Tuan sebaik ini. Tidak. Mana mungkin masa laluku terkait dia. Kok aku bisa terlibat dengannya? Tak kusangka saat kau Jiang Zia hidup menderita dulu. Semuanya berkat bantuan Paman Nesya. Adik Zia, kenapa kau terlibat sejauh ini? Apa yang terjadi? Aku juga heran. Jika saat aku susah dulu, dia bantu diam-diam. Kenapa kakakku tak pernah bilang? Siapa kau? Kenapa hubungan kita begitu dalam? Ingin tahu? Lihat terus, nanti juga tahu. Katanya kail pancing kakek ini lurus semua. Bukankah itu bodoh? Kail lurus tak dapat ikan. Shiruk benar juga. Tampak cerdik. Kok malah sebodoh itu? Ini sebelum Raja Wen mengangkatku menteri. Kenapa bisa muncul di sini juga? Paman Guru, rupanya saat Raja Wen melantikmu juga terkait pamanku. Bicara begitu sekarang, terlalu dini. Siapa tahu pamanmu itu punya niat jahat. Mungkin wajah aslinya kan terbongkar. Ngomong apa kamu? Pamanku tak selicik kamu. Jabar, jangan gegabah. Niat jahatku. Teruslah menonton, lihat saja nanti. Ramalanku bilang, segera bertemu penolongku. Ayah ada orang sakti di Siki. Kail lurus. Apa dia penolong ayah? Seperti apa rupanya? Kakek usia 70, beruban. Meski dia orang hebat bukan penolongku. Penolongku itu pemuda, bukan kakek. Pergilah. Penolong, di mana kamu? Ramalan bilang aku segera menemuimu. Kau di Siki. Akhirnya kau muncul. Ramalanku benar. Tuan Ho, what kabar? Dulu Anda menolongku. Aku takkan hidup kini. Ada apa mencariku? Aku datang demi kejayaan negeri Siki.
Apa petunjuk Anda? Kamu tahu ada orang hebat di Siki. Kayaknya lurus. Semua tertawa. Tapi dia sangat bijak. Dia bantu lawan Raja Zhou. Hah? Hah? Mana mungkin? Ternyata dia juga ada di balik semua ini. Taidong. Siapa mau? Ternyata ada yang membantunya. Tapi aku penasaran, apa hubunganmu dengan paman kandung Nesa ini? Paman, si boho. Apa kamu dalang di baliknya? Kau Deng Zia. Kenapa diam-diam membantunya? Hubungan kami mulai dari masa laluku. Rincinya tak terkata. Tonton saja, nanti juga tahu. Ada karma antara kami. Siapa dia di masa lalu? Aku kenapa? Kak Zia, hari. Aku tahan. Tak bisa. Latihan ini kita bareng. Ayo balik. Tianfun. Tugas dewa. Hati-hati. Aku tahan. Cepat pergi. Berhenti. Lawan aku. Adil, jangan. Yai, cari mati. Cari mati sana. Kak lari. Aku takkan kuat. Adia, cepat pergi. So. Adia, selama di Kunlun, kita selalu bersama, tak terpisahkan. Kau sudah kuanggap adik, namun uji mati demi aku. Maafkan kakak. Cidi. Adia, guru bilang sudah lahir. Hidup lagi. Tunggulah kakak. Kakak akan menemukanmu. Lain kali, biar kakak jagamu. Ternyata dialah reinkarnasi adik Long Yuan adik dulu. Kau selamatkanku. Kali ini biar aku jagamu. Ini pecut penghukum dewa. Papko. Tah? Dik Zia, kau mau apa? Ingat identitasmu. Kakak benar. Justru karena aku ingat, tak bisa diam. Dia mati demiku. Kini aku akan jaganya. Paman, ayo maju bareng. Selamatkan Paman. Zia dan Nesa maju. Pasti aman. Aku selamat. Hidup mati kali ini. Nyan? Ayah. Gongcheng dia ketua 12 dewa. Kalau dimulai, takkan bisa ditarik. Belum saatnya. Mohon pada yang mulia. Mungkin diampuni. Zia, Raja Li benar. Pikirkan matang-matang. Adik Zia, Pikirkan baik-baik. Kau mau musuhi sekte Chen demi dia? Ingatlah, dia rusak daftar dewa. Itu hasil jerih payahmu. Dosanya besar. Dia harus dihukum. Jangan pilih kasih. Tanda bintang jangan gitu. Hampir aku bebas. Kenapa Li Jing begini? Zia, kamu harus tegas. Gak Zia terpancing. Harus kupanasi lagi. Bakar emosinya. Jika dia tenang, takkan ada peluang lagi. Kak Ziba, sudah berlalu.
Tugasmu usai kenapa berkorban demi aku. 2 kali mati tragis itu takdirku. Tak apa. Dia pantas mati. Emosi Dik Zia baru tenang. Ucapannya jelas ingin memicu rasa bersalah. Keterlaluan. Adik sumpahku, Zia ku selamatkan. Dulu kau melindungiku. Kini aku takkan diam saja. Paman sudah yakin tak ada yang bisa membujuknya. Baguslah, aku mengamuk bersama Paman Zia, pasti bisa selamatkan Paman. Jika kita mohon pada Tianzun, Tianzun kan ampuni. Tak usah bertarung. Jaga Kak Guang. Temui Tianzun dulu, Dik pasti sudah dilebur. Jadi kita selamatkan dulu lalu bawa dia ke Tianzun. Apu, baiklah. Aku akan bantu kalian. Benar-benar. Bergerak. Jika Zia maju, Nesa ikut. Li Jing kini, dia juga bakal ikut. Jika bertiga maju, aku pasti bisa lolos. Sayang yang Jian tak ikut. Biar pasti. Bantu ya! Serbu, kerbu. Raja Lilu juga. Paman Zia benar. Tolong dia. Baru temui Tianzun. Peluang. Nanti dia bakal dilebur. Gagal temui dia. Belah gunung. Lawan langit sendirian. Mirip kejadian ini. Paman Zia, Nesa dan Raja Li. Biar Yang Jian membantu. Hah? Baguslah. Yang Jian memihakku. Menang tambah 30%. Pasti bisa diatasi. Adik Zia, apa kau mau bersekutu melawan sekte Chen kita? Pikirkan akibatnya. Paman, pikir lagi, jangan gegabah. Paman, jangan hancurkan sekte kita. Shibar, kau salah. 我知道niat rusak sekte. Asyik bela sekte. Itu rencana besarmu. Hina nyawa. Wan mainkan nasib. Coba langgar ajaran. Aku takkan membiarkanmu terus salah. Adik Tai, apa kau akan diam saja melihat Zia terus salah? Mungkin saja Zia tak salah. Tapi dirimu. Sekte Chen ditertawakan. Zia pemegang daftar. Malah selamatkan penjahat itu. Jika kabar ini tersebar, Sekte Chen malu. Sejauh ini, aman. Tak sia-sia usahaku. Jiang Zia yang kau selamatkan itu jahat. Bawa dia ke hadapan Tianzun pun, Tianzun takkan beri ampun. Cepatlah sadar. Tohong, pamanku orang baik. Dia bukan orang jahat. Kalau bukan penjahat, mana mungkin jadi siluman? Jiang Zia, lihatlah dulu rupanya baik-baik. Mubu, apa maksudmu? Guang Chengxi, ada alasan manusia jadi siluman. Manusia itu suci. Dulu siluman jadi manusia. Manusia tak jadi siluman. Kecuali jika berdosa besar, baru dikutuk jadi siluman. Tidak mungkin. Pamanku bukan penjahat. Paman tak bersalah, kan? Benar. Aku ini orang baik. Tapi siapa yang akan percaya? Percaya. Apa gunanya percaya? Nesya saja takkan cukup. Tapi bagaimana jika ada buktinya? Kau reinkarnasi adik kesayangan Zia? Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Dia celakai kakakku. Jiwa di Fengshen Bang
Tak reinkarnasi hari ini aku tuntut keadilan. Kau tak... Aku dan Lu Yue bersumpah, bagi suka duka bersama, dicelakai karena wabah tanpa berkah kena dosanya. Kupindahkan dosa itu padamu. Seru jika Jiang Xia tahu. Ternyata begini. Dia jadi begini, menderita demi Zia. Benar-benar musibah. Adik, tak kusangka kau menderita demi aku. Kuselamatkan kau. Fata, tadi kau bilang dia berdosa jadi siluman. Apa penjelasanmu? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Mana mungkin? Faktanya jelas pamanku difitnah. Dosa itu dari penjahat. Mau bilang apa? Ternyata begini. Tak masuk akal. Kalau begitu pamannya bukan penjahat. Kakak, kau sudah lihat kebenarannya, lepas dia. Biar ku bawa ke Tianzun, bukan urusanmu. Mana mungkin jika dilepas wibawa kita? Selesai. Akan kurebut paksa. Baguslah kali ini takkan ada masalah lagi bertiga maju bersama siapa lawan? Tolong aku. Ya. Hah? Amitabha Fengxian siap tuan. Jangan buat masalah lagi. Tetap. Dia bukan lagi senior Jie Jiao. Dia kini kita harus memanggilnya Duobao Rulai. Rulai Duobao. Oh, sekarang memang harus panggil Duobao Rulai. Meisang tak sangka kau pun terusik. Amitabha. Aku datang atas permintaan Randing. Dia dulu wakil ketua aliran Chan Jiao. Dia sangat dekat dengan Chan Jiao. Kali ini, aku mewakilinya selesaikan urusan Chan Jiao ini, penyelesaian terakhir dengannya. Sialan, apa-apaan ini? Aku siluman Rulai datang. Jiang Zia dikapun bakal percuma. Salah aku bisa seret Rulai juga. Nessa dan Zia sudah kuseret. Seret satu lagi. Sikat, tergantung ini. Lanjut edit hidup. Adik Zia, lihat sendiri, kan? Takdir ada di pihakku. Menyerahlah saja. Atau kamu cuma cari penyakit saja? Rulai, budi hari ini Sekjen akan ingat. Nanti kami pasti akan membalasnya. Gampang saja. Kakak, kau bantu Chen? Chen bantai kita. Lupa. Amitabha, yang lalu biarlah. Jangan bahas. Hah? Lin Yuan, hormat. Bangunlah. Jie-jiao terbuka. Jangan kaku. Meski kau siluman, jangan rendah diri. Paham? Baik, guru. Dia, murid Bunda Huling. Dia anggota Jijiao. Murid Huoling. Bukankah itu berarti dia murid Duobao? Cucu murid Rulai. Hah? Tak kusangka paman ada hubungan dengan Jijiao. Tak disangka.
Mana mungkin dia kenal Duobao? Tak mungkin benar. Pemimpin 12 Dewa Emas Chan cuma segini. Kenapa? Aku ada hubungan dengan Sekte Ji. Kamu gugup. Kenapa harus gugup? Meski dulu kamu murid Bunda Suci Roh Api, tapi itu masa lalu. Rulai tak terkait Sekte Ji lagi. Jangan harap bisa selamat. Amitabha. Rekan tahu, kini kau sudah jadi Rulai. Masa lalu sudah jadi angin lalu. Aku yakin kau takkan perhitungan. Yang lalu biarlah berlalu. Tak ada gunanya diungkit lagi. Kakak seperguruan, kau lupa masa lalu, lupa hubungan kita. Amitabha. Di sini hanya ada Rulai. Sudah tak ada lagi kakak seperguruan. Sekte Buddha hebat ya. Bisa memutus masa lalu sepenuhnya. Kematian Bunda Suci Roh Api. Rulai juga lupa. Kematian Bunda Huoling. Bukan maksudku. Ini salah paham. Aku terpaksa. Salah paham. Atau siasat. Lihat saja nanti. Bunda Suci Bunda, gawat. Kulei diam-diam lawan Sekte Chen. Tewas oleh Putri Longji. Apa? Kulei mati? Benar, kakak Hulei memang sudah tewas. Sudah kularang turun gunung. Tapi malah jadi begini. Kita dijebak Sekte Chen. Ikut aku turun gunung. Balas dendam muridku. Guru, jangan lakukan itu. Siasat Sekte Chen. Jika guru balas dendam, guru akan dicelakai. Diem. Akan kubalas. Sesuai rencana Sekte Chen. Obong kosong. Huoling turun gunung demi muridnya. Itu adalah pilihannya sendiri. Kenapa jadi rencana licik Sekte Chen-ku? Kau memfitnah kesucian Sekte Chen. Dosamu bertambah. Lihat caraku menyiksamu nanti. Ingin mati? Tonton saja terus. Lihat saja nanti. Guang Chengxi, kau suruh Putri Longji membunuh muridku. Hari ini kubalaskan dendam muridku. Muhu, awas serangan segel Fantian. Dasar makhluk hina. Beraninya bicara lancang. Cari mati. Hah? Huoling. Tak sangka, ya? Targetku memang kau sejak awal. Demi misi Sekchen. Kau harus mati di sini. Guang Cheng masih mengelak. Jika tidak, kenapa ingin bunuh guruku? Ini bukan rencanaku, tapi ini takdir. Huoling memang ada di daftar dewa. Aku hanya jalankan takdir. Bukan salahku. Jadi maksudmu, murid Sekte Ji pantas mati, ya? Takdir memihak Sekchen kalian. Apa? Apapun itu, aku ikuti takdir. Jangan salahkan aku. Apa itu takdir? Kalian yang atur. Jangan bodohi kami. Tahu! Guang Chengxi, beri penjelasan. Mau membodohi kami. Hah? Makhluk sialan ini pandai sekali mengadu domba. Begitu cepatnya, Sekte Ji berpihak padanya. Hari ini aku takkan melepaskannya. Dia harus mati. Sekte Ji murka. Tak mungkin kakak senior diam saja. Rulai tiada lawan. Dia maju. Bisa bebas. Tatap, kau lihat. Sekte Ji terus dijebak. Kau terima ini.
Jika Rolai membantu, aku bisa bebas. Amitabha, Guang Chengxi sudah jelaskan. Ini takdir. Tak ada. Berhenti menduga-duga. Lupakan masa lalu. Hah? 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 Ajaran Buddha jago cuci otak? Semua sudah dilepas. Tegak banget ya? Sia-sia. Cuma begini. Tathagata tidak lupa. Dia nahan. Takut ngaku. Takut tak tahan. Oke, kamu jago nahan ya? Kuat berapa lama? Ku buat kau murka pada Sekte Chan. Sistem lanjut edit. Cuci otak Buddha ngeri juga. Bisa memutus masa lalu total. Meski orang terkasih dibunuh, tak peduli. Nesa, jangan asal. Kira Tathagata tahu paman muridnya ikut selamatkan dia. Kini harus berjuang sendiri. Kenapa Lin Yuan, Nesa, Zia, Tathagata punya karma? Orang ini hebat sekali. Hebat Buddha. Terulah, hapus masa lalu dendam murid pun diabaikan. Bukan, jika Buddha tahu, masihkah tak peduli? Amitabha, Ufo. Shifata! Hori Bunda Api, bunuh diri. Atau biar aku yang habisi. Guang Chengxi lancang. Hari ini kau mati. Mana mungkin? Kaget, kan? Jubahku penangkal sihirmu. Kamu tak bisa sembunyi dariku, matilah kau. Shizun! Aku malah lupakanmu. Ikutlah bersama gurumu, matilah kalian. Hah? Iya. So, Sialan. Beraninya mencuri jasad Bunda Roh Api. Paman bunuh roh api. Gegabah ya. Dia murid tunggal Duo Bao dari Sekte Ji. Jika Duo Bao tahu, lawan Sekte Chan. Sekte Chen memang mau perang itu. Jika Duo Bao kalap dan turun tangan, perang Feng Shen akan makin dekat. Banyak murid Sekte Ji akan tewas. Masuk daftar Feng Shen. Uwak mau bicara. Ceramah hari ini selesai. Kalian bubarlah. gak bawa guru. Dia memprovokasi. Jasad guru dibakar. Tak bisa jaga jasad. Aku, Guang Chengxi, menghadap ke istana Biu. Guang Chengxi datang. Moga Duo Bao tak dijebak. Banyak Jejiao masuk daftar Feng Shen. Chan Jiao lukai banyak muridku. Beraninya Guang Chengxi kemari. Bukan pertanda baik. Kita temui dia dulu. Nanti kita lihat apa tujuannya ke sini.
Mahkota Jingxia Bunda Hualing. Kenapa ada padamu? Dia menentang takdir, menghalangi rencana Feng Shen. Terpaksa aku membunuhnya. Alah, ini mahkota Jinxianya. Aku kembalikan ini. Berani kau bunuh muridku, cari mati kamu. Ini buat pendeta Duo Bao murka. Sekarang perang besar Feng Shen bisa dipercepat. Rupanya, itu cuma siasat Sekte Chen kalian. Nah, daftar dewa isi murid kami. Sekte Chen tak ada. Chen ku ikuti kehendak langit demi rakyat dunia, tak ada niat egois. Chen ikuti kehendak langit sebab itu kehendak mereka kehendak langit. Bocah tengik, berani fitnah Sek Chen. Fitnah. Chen bunuh guruku itu fitnah. Sembunyi bawa jasad guru. Hapus bukti. Fitnah. Gawat, dia sengaja adu domba kami. Dia tak boleh hidup. Gawat api Samadi. Murnikan adik. Jangan biarkan. Hai. Amitabha. Guang Chengxi, ampunilah dia. Jangan terlalu kejam. Rulai. Kau sedang apa? Kau memihak Ji? Tak bela Chan, bukan pula Ji. Tak seharusnya dia mati. Babus. Rulai beraksi. Dia takkan diam. Aku bisa bebas. Kak, sudah kubilangkan rupamu kini beda. Tetap kakak, kami hatimu tetap adil. Tathagata, lupa kau kini kaum Buddhis? Kenapa campuri urusan sekte? Kau mau rusak keseimbangan. Guang Chengxi, jangan tuduh. Aku kini pemimpin Buddhis, aku pun sekte Ji kakak. Bukan orang luar. Tathagata, kau gila. Kau abaikan hukum langit. Rusak rencana orang suci. Jangan bawa orang suci untuk tekanku. Tak wakili orang suci. Sebelum masuk Buddhis, aku pernah melihat muridku mati di tanganmu tak berdaya. Takkan kubiarkan cucu muridku mati di tanganmu. Bantu pamanku juga. Babus, Rulai terseret. Selamat. Gak bisa keluar, makan tai saja. Guang Cheng, mampus. Lihat caramu mengakhirinya. Gak nyangka suatu hari nanti, mereka akhirnya bermusuhan. Cuma tidak tahu, kali ini kita di pihak mana? Kita di pihak keadilan. Dulu kita masuk Sekte Chen demi rakyat jelata. Sekarang Sekte Chen kacau. Lawan Guang Chengxi juga demi rakyat jelata. Kakak, lepas dia. Ayo minta maaf pada Tianzun. Terus itu jalannya. Jangan terus berbuat salah. Guang Chengxi, lepaskan dia. Paman-paman Zia benar, jangan salah lagi. Asal kau bertobat, beliau pasti ampuni. Ini demi Sek Chen. Apa salahku? Zia, makhluk itu lancang, hancurkan daftar dewa dosa besar. Katakan, siapa yang benar?
Hancurkan daftar dewa bukan dosa. Itu malah jasa. Tak usah hukum. Harusnya hadiah. Omong kosong. Rusak itu berjasa. Gung, jangan putar fakta. Biar ku tanya, gimana kalau daftarnya palsu? Degus. Hah? Daftar dewa itu palsu. Mana mungkin? Benar mana mungkin palsu? Tapi daftar dewa itu memang palsu. Mustahil. Gak mungkin. Daftar dewa palsu. Jangan ngawur. Sute, wakil ketua Chen yang kasih. Mana mungkin? Sweet Sekte Chen jahat. Jebak kami. Tapi jika palsu, gak masuk akal. Mustahil. Daftar dewa palsu. Buktinya. Asti, lihat saja. Daftar dewa. Kasih ke Jiang Ziya. Dua suci mencariku. Cukup sekian. Randeng Daoren dari Sekte Chen yang sekarang jadi Buddha Randeng. Dia berani pastian Zun pergi diam-diam buka daftar dewa. Dia. Kenapa dia begitu? Ayah paman bilang daftar dewa itu palsu. Cermin emas tunjukkan Buddha Randeng mungkinkah? Ini terkait Buddha Randeng. Nesya jangan bicara. Hah? Tenanglah, ada kejutan lainnya. Ada setelah ini. Mengenai kuota di daftar dewa ini, Sekte Chen janji bagi dua jika begini Sekte Chen kita bisa rugi. Tuh. Hah? Dengan begini banyak murid Sekte Ji mati, kekuatan Sekte Chen pun aman. Dia biang keroknya. Demi kekuatan Sekte Chen, lancang ubah daftar itu. Ganti semua dengan Sekte Ji. Tak tahu malu. Mana mungkin? Daftar itu penting. Mana mungkin bisa diubah-ubah? Wah, ternyata ini kenyataannya. Jika begitu, adik rusak daftar. Memang tidak seharusnya dihukum. Wang Cheng, semua jelas. Belum mau lepas? Kakak, jangan bebal. Lepaskan. Ikut aku minta maaf ke Tianzun. Kakak seperguruan, sadarlah. Guang Cheng lepas muridku. Guang Cheng, lepaskan! Hai Guang Cheng sudah telat. Lepaskan dia. Gak mungkin. Gak mungkin. Demi misi Feng Shen Chan, banyak yang kukorbankan. Daftar Feng Shen tak palsu. Aku gak akan terima hasil ini. Gak akan kulepas. Hari ini dia harus mati. Bukan kuasamu. Bo, pusaka saktiku. Paman oke? Well, gimana keadaanmu? Aku bebas. Akhirnya keluar. Kau menderita, Dik. Abang gagal jagamu. Makasih, Kak. Paman, tunggu sebentar. Biar aku yang balas dendammu. Hah?
Uji nasibnya Bakra Sakti. Duang. Kubalaskan dendam paman. Maafkanlah sesama. Buku berakhir di sini. Hah? Jisi botak tolong dia. Maaf Buddha, bukan Anda. Tak lari. Hah? Rulai beraninya. Kita belum usai. Kini-kini kau diadili.